Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai anggaran perusahaan, mulai dari anggaran penjualan, anggaran unit kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, serta anggaran biaya bahan baku. Sebelumnya kita perkenalan dengan anggota kelompoknya dulu. Yang pertama ada Alna Zahra, ada Elsa Asak Alfarisi, ada Ervina Citra, ada Muhammad Al-Abidin, ada Putri Nur Alis Azizah, dan saya sendiri Zulfatin. Yang pertama kita masuk ke dalam materi forecasting penjualan, di mana forecasting penjualan adalah suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu dengan dasar perhitungan dan data-data masa lalu. Pada forecasting penjualan kali ini, saya akan menggunakannya dengan metode least square, di mana metode least square adalah salah satu teknik metode forecasting statistical method dengan menggunakan kuadrat terkecil. Di sini kita langsung masuk ke dalam contoh kasusnya saja. Ada sebuah perusahaan PT Sentosa bergerak di bidang penjualan beras, menyajikan data penjualan sebagai berikut dalam satuan ton. Di sini ada tahun serta penjualannya. Berdasarkan data di atas, kita akan menafsirkan penjualan beras pada tahun 2021 dengan menggunakan metode least square. Di sini ada tabel yang sudah kami hitung dan akan saya paparkan. Forecasting penjualan metode least square PT AP Sentosa. Baris pertama ada tahun 2016, 17, 18, 19, 20 serta sigmanya. Baris kedua ada Y dalam satuan ton, sigma Y adalah 1.740.000 dan X, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 0. X-nya yaitu 300.000 dikali min 2 sama dengan min 600.000, 300.000 dikali min 1 sama dengan min 300.000, serta selanjutnya. Untuk sigma X-nya yaitu 280.000 dan ada X kuadrat yaitu min 2 dikali min 2 sama dengan 4, min 1 dikali min 1 sama dengan 1, dan selanjutnya. Untuk sigma X kuadrat adalah 10. Di sini kita langsung masuk ke rumus yaitu A. Di sini A adalah nilai tren periode dasar. Untuk menemukan nilai A adalah dimasukkan dari sigma Y dan totalnya. Di sini ada 1.740.000 dibagi 5 sama dengan 348.000, dan kita mencari B. B adalah pertambahan tren tahunan secara rata-rata. 280.000 dibagi 10 sama dengan 28.000. Selanjutnya kita mencari Y, yaitu Y adalah A tambah B dikali X. Di sini sudah diketahui A dan B-nya, tinggal dimasukkan saja. 348.000 ditambah 28.000 dikali 3 sama dengan 348.000 ditambah 84.000. Y sama dengan 432.000 ton. Jadi pada tahun 2021 Y-nya sama dengan 432.000 ton. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah suatu rencana yang terperinci mengenai tingkat penjualan produk pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data-data sebelumnya atau data masa lalu, khususnya penjualan. Di sini ada contoh kasus anggaran penjualan pada perusahaan. Di sini ada contoh kasus anggaran penjualan. Perusahaan merencanakan penjualan di 3 daerah yang berbeda, yaitu PT AP Sentosa 1, PT AP Sentosa 2, PT AP Sentosa 3 dengan perbandingan 5:4:1. Tingkat harga yang berlaku pada 5 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut: Rp21, Rp22, Rp24, Rp24, dan Rp26. Tingkat harga yang berlaku tahun 2021 untuk 3 daerah adalah sama, yaitu 10% lebih tinggi dari tingkat harga rata-rata 5 tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut, buatlah anggaran penjualan untuk tahun 2021 dengan sistem bulanan untuk 3 bulan pertama dan selanjutnya sistem triwulan dengan menggunakan metode least square. Lalu distribusi penjualan per daerah dengan perbandingan 5:4:1 pada PT AP Sentosa 1, 5/10 dikali 432.000 ton sama dengan 216.000 ton. Penjualan bulanannya 216.000 ton dibagi 12 sama dengan 18.000 ton per bulan.
Penjualan triwulannya 18.000 ton dikali 3 sama dengan 54 ton. Yang kedua, pada PT AP Sentosa 2, 4/10 dikali 432.000 ton sama dengan 172.800 ton. Penjualan bulanannya sama dengan 172.800 ton per 12 sama dengan 14.400 ton per bulan. Penjualan triwulannya 14.400 ton dikali 3 sama dengan 43.200 ton. Yang ketiga, pada PT AP Sentosa 3, 1/10 dikali 423.000 ton sama dengan 432.000 ton. Penjualan bulanannya 432.000 ton dibagi 12 sama dengan 36.000 ton per bulan. Penjualan triwulannya 36.000 ton dikali 3 sama dengan 108.000 ton. Dan rata-rata harga tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 adalah Rp21, Rp22, Rp24, Rp24, Rp26.000 sama dengan jumlahnya Rp117.000 dibagi 5 sama dengan Rp23,4. Harga yang berlaku tahun 2021 10% lebih tinggi dari harga rata-rata. 110% dikali 23,4 sama dengan Rp25,74. Harga untuk daerah AP1, AP2, AP3 adalah Rp25,74. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan PT AP Sentosa yang bergerak di bidang penjualan beras menyajikan data penjualan sebagai berikut dalam satuan ton. Yang pertama di sini ada periode dari Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Di sini kami mempunyai 3 cabang perusahaan. Yang pertama ada PT AP Sentosa 1. Cara menghitungnya yaitu unit dikali harga. Misalnya 18.000 dikali 25,74 dengan hasil 463.320, begitupun seterusnya, dan menghasilkan 5.559.840 untuk PT AP Sentosa 1 dan PT AP Sentosa 2. Cara menghitungnya juga sama, yaitu unit dikali harga dengan menghasilkan 4.447.872 ton. Dan PT AP yang terakhir, PT AP Sentosa yang ketiga, cara menghitungnya juga sama, unit dikali harga menghasilkan 11.119.680 ton. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku dalam perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Dan yang selanjutnya ada contoh kasus dari anggaran kebutuhan bahan baku. Di sini ada PT Permen Enak memproduksi jenis produk yakni produk permen. Untuk membuat produk permen diperlukan 2 bahan, yaitu susu dan gula. Berikut data selengkapnya. Rencana produksi untuk tahun 2021 yang diambil dari anggaran produksi. Di sini ada pada periode Januari, rencana produksinya ada 500 unit, periode Februari ada 300 unit, periode Maret rencana produksinya 700 unit, periode triwulan 2 rencana produksinya 2000 unit, periode triwulan 3 rencana produksinya 4000 unit, dan periode yang terakhir yaitu periode triwulan 4 rencana produksinya 3000 unit. Dan keseluruhan total periode yaitu menghasilkan 10.500 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Ashak Alfarizi dengan NPM 101205669.
Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar penggunaan atau SP dan bahan baku atau standar usage rate atau SUR. Nah, untuk standar penggunaannya sebagai contoh di sini ada bahan baku per unit produk permen. Untuk bahan bakunya yaitu susu dan gula. Nah, untuk standar penggunaan susunya yaitu ada 2 dan standar penggunaan gulanya 3. Kemudian, perkiraan bahan baku per unitnya yaitu harga susunya adalah Rp25.000 per unit dan harga gulanya yaitu Rp50.000 per unit. Kemudian, untuk persediaan awal tahun 2021, persediaan awal untuk susunya yaitu 75 unit dan persediaan awal gulanya yaitu 115 unit. Nah, kemudian ada rencana persediaan akhir bulan atau triwulan. Ada 7 periode, dimulai dari Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian jumlah persediaan akhir dari susu dan gula. Untuk periode Januari, persediaan akhir susunya 100 dan persediaan akhir gulanya ada 75. Dan untuk periode Februari, persediaan akhir susunya 25 dan persediaan akhir gulanya 80. Kemudian untuk periode Maret, persediaan akhir susunya 80 dan persediaan akhir gulanya ada 100. Nah, untuk triwulan 2, persediaan akhir susunya 50 dan persediaan akhir gulanya 100. Kemudian untuk periode triwulan 3, persediaan akhir susunya 80 dan persediaan akhir gulanya 120. Dan yang terakhir, untuk periode triwulan 4, persediaan akhir susunya 50 dan persediaan akhir gulanya 100. Nah, berdasarkan data dan informasi tersebut, harus dibuat anggaran kebutuhan bahan baku untuk tahun 2021. Nah, cara untuk menentukan anggaran kebutuhan bahan bakunya harus dibuatkan tabel. Dan untuk kolom pertama diisi dengan periode, kolom kedua adalah rencana produksi, dan kolom ketiga bahan baku yaitu susu dan gula. Seperti data yang tadi, untuk periodenya ada 7 periode. Dan untuk periode yang pertama atau periode Januari, rencana produksinya 500, standar penggunaan susunya 2, kebutuhan susunya 1000, dan standar penggunaan gulanya 3, kemudian kebutuhan gulanya 1500. Untuk periode Februari, rencana produksinya 300, standar penggunaan susunya 2, kebutuhannya 600, standar penggunaan gulanya 3, dan kebutuhannya 900. Nah, untuk periode ketiga, yaitu periode Maret, rencana produksinya 700, standar penggunaan susunya 2, kebutuhannya 1400, standar penggunaan gulanya 3, dan kebutuhan gulanya 2100. Dilanjutkan sampai dengan periode terakhir, yaitu triwulan 4, sesuai data-data yang tadi, kemudian totalkan. Dan total rencana produksinya 10.500, total kebutuhan susunya 21.000, dan total kebutuhan gulanya 31.500. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merencanakan secara sistematis dan terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Berikut merupakan data-data anggaran pembelian bahan baku milik PT Permen Enak tahun 2021 untuk bahan pertama yaitu susu. Kebutuhan bahan untuk produksi pada bulan Januari membutuhkan 1000 unit, Februari 600, Maret 1400, triwulan 2 4000, triwulan 3 8000, dan triwulan 4 6000. Lalu untuk persediaan akhirnya sebanyak 100, bulan Januari 100, Februari 75, Maret 80, triwulan 2 50, triwulan 3 80, triwulan 4 50. Jumlah kebutuhan kotornya yang diperlukan pada bulan Januari sebanyak 1100, Februari 675, Maret 1480, triwulan 2 4050, triwulan 3 8080, triwulan 4 6050. Untuk persediaan awal pada bulan Januari sebanyak 75, Februari 100, Maret 75, triwulan 2 80, triwulan 3 50, triwulan 4 80.
Besarnya pembelian pada bulan Januari sebanyak 1025 unit, Februari 575 unit, Maret 1450, triwulan 2 3970, triwulan 3 8030, triwulan 4 5970. Untuk harga semuanya sama sebesar 25. Lalu jumlah pembelian pada bulan Januari sebanyak 25.625, Februari 14.375, Maret 35.125, triwulan 2 99.250, triwulan 3 200.750, triwulan 4 149.250. Jadi totalnya pembelian sebesar 534.000. Lalu selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku untuk bahan gula. Kebutuhan bahan untuk produksi pada bulan Januari sebanyak 1.500 unit, Februari 900, Maret 2.100, triwulan 2 6.000, triwulan 3 12.000, triwulan 4 9.000. Untuk persediaan akhirnya pada bulan Januari sebanyak 75 unit, Februari 80, Maret 100, triwulan 2 100, triwulan 3 120, triwulan 4 100. Jumlah kebutuhan kotornya pada bulan Januari sebanyak 1.575 unit, Februari 980 unit, Maret 2.200 unit, triwulan 2 6.100, triwulan 3 12.120, triwulan 4 9.100. Lanjut ke persediaan awal pada bulan Januari sebanyak 115, Februari 75, Maret 80, triwulan 2 100, triwulan 3 100, triwulan 4 120. Banyaknya pembelian pada bulan Januari sebanyak 1.460 unit, Februari 905, Maret 2.120, triwulan 2 6.000, triwulan 3 12.020, triwulan 4 8.980. Untuk harga juga semuanya sama sebesar 50. Lalu jumlah pembelian pada bulan Januari sebesar 73.000, Februari 45.250, Maret 106.000, triwulan 2 300.000, triwulan 3 600.000, 601.000, triwulan 4 449.000 hingga total keseluruhan sebesar 1.598.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada anggaran biaya bahan baku berdasarkan data-data yang ada. Maka anggaran biaya bahan baku untuk 2021 adalah sebagai berikut. Di sini ada PT Permen Enak anggaran biaya bahan baku tahun 2021. Bahan atau waktu. Di sini ada bahannya itu susu dengan waktu Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3 dan 4. Nah, dan untuk kebutuhan bahan per unit dari bulan Januari ada 1.000 unit, 600, 1.400, 4.000, 8.000, dan 6.000 unit dengan jumlah 21.000 unit. Dan untuk harga permennya dari bulan Januari 25 dan seterusnya 25, 25, 25, 25 dengan jumlah itu 25. Dan untuk rupiahnya dari bulan Januari 25.000, 15.000, 35.000, 100.000, 200.000, 150.000, maka jumlahnya 525.000. Dan yang terakhir ada bahan gula dengan waktu Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, 4. Dengan kebutuhannya dari bulan Januari 1.500, seterusnya 900, 2.100, 6.000, 12.000, 9.000 dengan jumlah 31.500. Dan untuk harganya 50, 50, 50, 50, maka jumlahnya 50. Dan untuk jumlah rupiahnya dari bulan Januari 75.000, 45.000, 105.000, 300.000, 600.000, 450.000. Maka jumlahnya yaitu 1.575.000. Maka total keseluruhannya yaitu 2.100.000. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.